Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, insyaallah marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Pertama, nikmat kesempatan. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menghadiri taklim rutin malam Rabu amal baik. Pak, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai taklim pada malam hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Ustadzuna Rifai, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, di malam hari ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kaki kita ke majelis ini sebagai amal saleh, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ada manfaat, ada ada masukan ya buat ruh kita di malam hari ini, sehingga perjalanan kehidupan kita tentu berharap berisi dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita semua, yang tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya sebenarnya terasa juga, tapi cepat insya Allah 2 bulan lagi ya, kurang lebih kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang sudah dinantikan oleh para perindunya tentu saja. Dan kecepatan waktu itu atau berdekatannya waktu itu memang sudah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga menjadi petanda tentang kiamat itu sendiri. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Musnad Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Di kiamat itu tidak akan terjadi sampai waktu itu saling mendekat atau berdekatan. Ada banyak tafsir memang dari atau penjelasan dari para ulama tentang yang dimaksud dengan berdekatannya waktu itu. Ada yang menyebut secara physically memang begitu, memang bisa kita rasakan begitu, bahwa memang waktu berasa sangat cepat.
Ada juga yang mengatakan bahwa itu nanti pada saat Imam Mahdi itu turun. Ya. Kemudian juga nanti ada yang menafsirkan juga tentang kondisi di akhir di mana nanti umat Islam juga merasakan kejayaan, sehingga ketika dalam kondisi baik itulah dirasakan kenikmatan itu sangat cepat sekali begitu, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Bapak-Bapak sekalian, kita memang kurang lebihnya bisa merasakan itu, gitu ya. Merasakan bahwa waktu sudah sangat cepat sekali berjalan. Bahkan usia kita yang nambah setahun itu kayak nggak berasa gitu. Ya, tiba-tiba 41, 42, 43 gitu ya. Maka tentu tidak ada hal lain yang kita harapkan melainkan kebermanfaatan. Ya, kebermanfaatan dari setiap kesempatan yang Allah berikan melalui umur kita itulah ya, yang kita harapkan. Gitu. Bahwa setiap pertambahan umur kita maka harus ada manfaat yang didapat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, gitu. Terutama di dunia atau terkait dengan urusan din kita, urusan agama kita, maka harus terus bertambah. Nah, insya Allah 2 bulan lagi itu akan hadir ya, salah satu kesempatan yang akan Allah hadirkan untuk kita, untuk kebermanfaatan itu, untuk agama kita, untuk din kita, untuk roh kita, gitu. Dimana diharapkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan demi kesempatan yang telah Allah berikan tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena tentu ketika seperti itu yang ada adalah kerugian, dan itu tentu sama sekali tidak diharapkan oleh siapapun di antara kita, menjadi orang-orang yang rugi. Hatta yataqarrabaz zaman, bahkan sampai Nabi SAW mengatakan hatta takuna sa'atu atau hatta takuna sanatu kasyahri, ya, sampai seakan-akan yang namanya 1 tahun itu seperti 1 bulan. Itu perasaan baru tahun barunan kemarin, gitu ya. Ini sudah tahun baru lagi, berubah lagi, sudah berubah lagi, gitu. Ya. Hatta takuna sanatu kasyahri wa yakuna syahru kal jum'ati. Ya. Yang 1 bulan itu seperti 1 Jumat. Dan ini menarik juga bahwa Nabi SAW tidak mengatakan kal usbu'i, itu seperti 1 pekan dengan bahasanya, ya, pekan, tapi menggunakan Jumat, gitu. Dan ini juga salah satu yang mungkin hilang menurut saya, kalau yang saya alami, gitu. Bahwa dulu ya, kita waktu kecil itu mengingat pekan itu justru dengan Jumat, gitu. Apalagi saya waktu di MTS Ihsaniyah itu kan liburnya Jumat kala itu, zamannya Pak Kafi, ya, Pak Ahmad Kafi, Allah yarham. Gitu. Liburnya Jumat, jadi berasa sekali, kerasa sekali. Kemudian kalau hari Jumat itu kebersemangatan masyarakat kita untuk hadir di masjid. Bahkan saya ingat sekali di kampung saya itu kalau jam 11 tank, gitu ya, bahasanya dulu beduk, ya, patokannya beduk, karena kentongan beduk jam 11 itu kalau belum berangkat tuh malu. Ya, jadi ada terkesan Rimen sih jam 11 kok, gitu. Padahal baru jam 11 bahasa kalau saat ini, gitu, kita ngelihatnya baru jam 11, gitu. Tapi dulu itu masalahnya jam 11 itu memang sudah berbondong-bondong hadir ke masjid, gitu. Tapi saat ini juga semakin menurun, dan ini juga salah satu yang dijelaskan oleh para ulama juga tentang itu, tentang keberkahan waktu yang hilang, yang dari yataqarrabaz zaman itu, karena keberkahannya yang semakin hilang. Waktu itu semakin hilang keberkahannya, sehingga tidak berasa karena berisi banyak sekali hal-hal yang melalaikan, gitu. Diisi dengan hal-hal yang melalaikan. Contoh kita lah saat ini, gitu. Kita sendiri sulit sekali lepas dari gadget kita, gitu ya. Bahkan untuk waktu-waktu yang mohon maaf, saya pernah kemarin sholat Jumat di Pemalang, mungkin sudah 1 bulan yang lalu lah kurang lebih.
ceritanya di depan saya, di soft depan saya itu, mungkin dari soft paling depan saya di nomor 3 kurang lebih. Di depan softnya berarti kan soft nomor 2. Ya. Di barisan itu ada bapak-bapak bawa 2 anak. Anaknya ya satu kurang lebih SMP, satunya SD. Di situ si anak yang SMP ini mainan game nge-game sampai bapaknya mungkin apa ya bahasanya nek ora isin karo yang sebelahnya mungkin udah digampar mungkin gitu. Sudah diingetin udah. Nah, udah. Lagi ini sudah mulai khotbah. Tuh masih nge-game saja. Gitu. Dan kemarin saya dapati dia takwa, Pak. Dia takwa, ya Allah. Ini ya meskipun habis sholat sih benar, habis sholat sudah selesai, sholat sudah selesai gitu ya, waktunya ya bahasanya free lah siapapun. Tapi memang ya begitulah, bahkan di tempat-tempat yang seperti itu pun saat ini sudah digunakan untuk hal-hal yang justru melalaikan. Dan ini juga jadi pengingat buat kita bahwa Ramadan yang akan hadir pun sama. Dia hanya waktu saja. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah, itu innaka anta ayyam. Kita itu hanya potongan hari-hari saja. Gitu. Usia kita yang umur kita bertambah angkanya itu hanya kumpulan dari hari-hari yang bertumpuk itu yang menjadi satu, kemudian terkumpullah Anda jadi 1 tahun dan seterusnya. Gitu. Idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Gitu. Kalau sudah berlalu harimu itu yang sudah berlalu hari ini, hari esok, terus dan seterusnya. Ketika sudah ada yang berlalu, maka berarti sebagian-bagian dari kita itu sudah hilang. Maka hilangnya sebagian tubuh kita itu, ya, tidak boleh ada tadi ketidakbermanfaatan sebenarnya. Karena kita ingin nilai hidup kita itu bernilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita harus main HP pun ya harapannya mainan yang kita mainkan itu sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Tapi coba kita tengok Bapak-bapak sekalian, ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya, kemungkinan besar, ya, dan banyak juga yang bukan kemungkinan memang kita lihat sendiri, itu waktunya habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Gitu. Maka ini menjadi PR kita semua. Bahkan kita mungkin kalau jujur kesulitan gitu mengatur anak kita sendiri itu kesulitan. Padahal kita yang modali, yang beliin HP kita, yang beliin paketan juga kita, yang kesel juga kita. Gitu. Nah, itu. Nah ini bagaimana ini menjadi PR buat kita semua. Ya, kayak tadi 1 tahun aja kayak 1 bulan. Gitu. Watakuna syahru wa yakuna syahru kal jum'ah, seperti 1 pekan saja, ya, 1 Jumat saja. Gitu. Maka berarti kan sangat cepat. Gitu. Bahkan kalau di hadis lain, riwayat lain disebutkan wa yataqarabul aswaq. Ya, pasar itu juga semakin dekat, salah satu tandanya. Gitu. Pasar itu semakin dekat. Ya gimana nggak dekat? Sekarang tinggal klik aja nyampe rumah. Ya kan? Di kantong jadi udah ada pasar masing-masing kita. COD gitu. COD. Apalagi sing biasa ya apal, ya kan, punya akun Shopee dan sebagainya itu sampai apa. Pasar kita nggak harus berdesak-desakan. Kalau dulu kita bilang tempat yang paling, nah ini kalau dibahasakan dengan tempat yang paling dibenci, salah satu bagian bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Sekarang pasarnya ada di saku kita. Itu beriman kan? Artinya keburukan itu juga sangat dekat dengan kita sendiri. Gitu. Kayak tadi kita mengelola anak kita sendiri untuk menjauhkan mereka dari itu aja sulit. Gitu. Kontrol yang katanya ada kontrol apa itu HP bisa dikontrol tentang penggunaan anak, tetap saja kalaupun mereka terhindar dari hal-hal yang melalaikan itu kan terlalu banyak. Itu yang membuat anak-anak kita lalai. Bahkan belum lagi kalau anak-anak kita saat ini menikmati tayangan-tayangan yang menyesatkan gitu. Ya, menyesatkan pikiran-pikiran mereka itu. Ya, menyesatkan pikiran-pikiran mereka. Yang kemarin disinggung sama Ustaz Amar itu kebetulan saya beberapa hari sebelum beliau ngisi itu lihat gitu, namanya Kumala untuk siapa yang perempuan itu tidak pakai jilbab, duduk di kursi ngoceh begitu, bahkan sampai mengatakan bahwa endingnya dari dia menghafal Quran adalah hanya untuk dipamer, mau tampil-tampil dong, diundang wong kon ngaji gitu. Mereka dia padahal dia bilang saya juga padahal nggak ngerti apa yang saya baca lah gitu, intinya seperti itu. Gitu. Ini kan kalau anak-anak kita yang tadi yang polos-polos nonton gitu, ternyata iya, gitu, ngapain kita ngapalin Quran kan gitu.
Ya, ternyata apalagi dijelasin juga kalau hadis-hadis yang memotivasi untuk itu dikatakan mau tuh itu sama dia. Nah, simpel men. Itu. Akhirnya mentahlah anak-anak kita yang baru mengapalin amma yatasaalun anin naba'il azim, lepas lah. Itu. Karena dia merasa tidak ada gunanya. Itu. Maka ini menjadi PR kita sekali lagi, ya, bagaimana kebermanfaatan hidup kita ya, di usia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita ini mesti kita tingkatkan. Ya, apalagi dengan nanti hadirnya bulan Ramadan itu harapannya bisa semakin memotivasi kita, mendorong kita untuk dari sekarang kita persiapkan. Karena memang sebenarnya betul-betul butuh persiapan. Kalau tidak, maka anak-anak kita nanti puasa itu isinya dengan HP, dijamin itu. Nah, lepas boro-boro ngomong apa kayak apa namanya tadarusan dengan musola nanti jam 10 wengi gitu. Nah, dari mana anak-anak yang bisa muncul begitu? Gitu. Yang ada HP. Belum lagi nanti kalau ada acara apa kira-kira nih? Piala Dunia nggak ada ya? Nggak ada. Piala Dunia butuh berapa lagi? Indonesia lawan Bahrain. Apa mau guling-guling? Cuma itu, gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita ini? Ya, mari kita coba barangkali ada agenda-agenda atau apalah yang bisa membuat anak-anak kita ini nanti bisa menggunakan Ramadan ini dengan baik. Gitu. Karena ini juga menjadi PR kita bersama dan tanggung jawab kita juga. Gitu. Ya, bahkan setelah itu Nabi mengatakan, wataku wayakun al-yawmu kasa'ah. Ya, satu hari itu seperti satu jam. Bahkan kemudian Nabi mengatakan watakuna sa'atu kahtiraqis sa'afah gitu. Bahkan satu jam nanti dalam kehidupan akhir zaman itu hanya seperti terbakarnya pelepah kurma. Gitu. Pelepah kurma yang kering terbakar. Ya, maka tentu cepat sekali, sangat cepat sekali. Ya. Perputaran itulah yang harus membuat kita berpikir. Ya, bagaimana Allah katakan di surat Al-Furqan, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Ya, kesempatan buat kita untuk mengulang-ulang, mengingat-ingat gitu apa yang sudah kita lalui dari usia kita, dari umur kita, ya, dan agar kita bersyukur atas kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita di masa mendatang. Ya, maka kalau nanti hadir 2 bulan lagi Ramadan, ya harapannya masing-masing kita bisa lebih siap lagi gitu ya, menyiapkan berbagai macam hal ya untuk mengisinya dengan baik, dengan amal ibadah, sehingga nanti tidak ada penyesalan. Yang ada adalah kebermanfaatan kita dalam hidup ini. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja saya singgung kaitan dengan bulan Ramadan di satu hal ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin juga masih sedikit banyak jarang dibahas ya. Bahkan saya nggak tahu tadi coba lihat HPT, saya buka-buka juga tidak ada kaitan dengan fidyah. Belum mungkin apakah di soal-soal agama itu sudah ada atau belum, saya kurang tahu. Tapi saya coba buka HPT jilid 1, jilid 2, ya kemarin buka-buka itu enggak saya dapati. Ya. Karena kaitan dengan fidyah ini so bisa dilihat di surat Al-Baqarah 184 setelah 183-nya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam itu. Ya, kemudian Allah katakan kan di 184-nya ayyaman ma'dudat. Ya, ini juga kembali lagi mengingatkan kita gitu bahwa puasa pun nanti hanya ayyam ma'dudat, hanya hitungan-hitungan hari gitu. Ya, hanya sedikit saja yang kita tahu lah angkanya. Ya, ini orang sangalikur ya 30 kan gitu. Sederhana sekali. Hanya sekitar 29 atau 30 hari. Yang tadi sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa yakuna syahru kal jum'ah. Gitu. Satu bulan itu nanti terasa hanya seperti satu Jumat saja, satu pekan saja. Maka juga artinya akan sangat cepat, ntar tahu-tahu Idul Fitri kan gitu ya, padahal kawannya baru pertama tarhib Ramadan kan gitu ya, nanti kita akan ketemu tarhib Ramadan gitu kan, selang sedikit berjalan sedikit tahu-tahu sudah Idul Fitri ya, flyernya sudah langsung berubah gitu ya, Ustaz Hasan lagi pakai sorban gitu kan, udah Idul Fitri kan itu ya, maka akan cepat sekali gitu. Sudah diingatkan oleh Allah ayyaman ma'dudat gitu.
faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keringanan ya yang Allah berikan kepada dua orang ini, yaitu yang marid dan ala safar, ya, musafir. Itu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Keduanya boleh yuftirani wa yaqdiyani fi ayyamin akhar. Akan tapi mereka dua orang ini ya, boleh iftar, boleh berbuka, tapi nanti harus mengganti di hari yang lain atau yang kita kenal dengan qadha, gitu ya. Ketentuannya ini hanya qadha kalau sakit dan safar. Ya. Tentu safar kalau kita lihat dengan ketentuannya nggak tahu nih Pak Yai pada tarjihnya menggunakannya apa ini ya, safarnya apakah hitungan safar yang 5 wasak itu yang buat kita mengkosor sholat ya, kemudian dia boleh iftar atau digunakan dengan kaitan dengan ya masyaqqah saja sesuai dengan kemampuan. Sekiranya sudah memberatkan ya berapapun jarak yang ditempuh, tentu dia sudah dibolehkan untuk berbuka ya, hanya memang ketentuannya dia harus mengqadha. Itu dua orang ini ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Nah ini ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Sedangkan orang-orang yang dhaqa yatiqu atau dhaqa yadiqu bermakna dhaqa yadiqu ya, orang yang kesulitan, keberatan itu, merasa sempit, maksudnya susah gitu ya kalau untuk berpuasa. Di antaranya nanti para ulama itu menyebutkan bahwa memang betul orang yang meninggalkan puasa itu status aslinya adalah wajib mengqadha. Hanya memang ada orang-orang tertentu yang dia tidak mengqadha tapi malah membayar fidyah gitu. Dan ada juga nanti ketentuan yang menyebutkan dia bayar fidyah juga, dia mengqadha juga ya. Nah, terkait dengan yang fidyah ya, dikatakan sana wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Ya, orang-orang yang kesulitan, keberatan untuk melaksanakan shaum, maka dia akan membayar fidyah. Nah, para ulama menyebutkan beberapa orang ya memang yang disebutkan sebagai orang-orang yang keberatan ya untuk melaksanakan atau akan kepayahan ya ketika melaksanakan puasa itu. Di antaranya orang tua yang sudah kalau bahasa di kita rentak ya, orang tua sudah sepuh sekali lah ya, mungkin usia-usia di atas 70 atau 80-an mungkin ya, yang sudah sangat lelah kalau misalkan harus berpuasa, maka mereka bisa membayar fidyah ya. Itu. Yang kedua, orang yang sakit mungkin tapi sakitnya sakit menaun ya, sulit kemungkinan sembuh ya, maka mereka juga termasuk orang yang dibolehkan untuk membayar fidyah mengganti puasa Ramadan ya. Dan memang sudah sulit ya, tidak bisa diharapkan kesembuhannya ya. Ini juga boleh membayar fidyah ya. Kemudian yang masuk di dalamnya juga adalah ibu hamil dan menyusui ya, meskipun nanti rinciannya juga cukup perbedaan pendapatnya juga cukup banyak ya. Kalau hamil dan menyusui itu ada yang mengatakan tetap harus qadha dan fidyah, ada nanti dilihat kalau alasannya misalkan karena khawatir terhadap dirinya dan janin, maka dia dianggap sakit ya, seperti orang yang sakit, sehingga dia hanya berkewajiban untuk mengqadha saja dan tidak membayar fidyah. Tapi kalau dia mengkhawatirkan janin saja, maka dia tetap harus membayar fidyah ya. Ini jadi dengan berbagai macam itu, yang jelas ini adalah kemurahan ya, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kuatkan lagi di ayat berikutnya ketika Allah katakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum ya. Kemudian Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu Allah menghendaki kemudahan ya, dan ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ingin mempersulit kita ya, bahkan Allah berkehendak untuk mempermudah kita ya, termasuk mempermudah kita untuk bisa mendapatkan surganya ya. Ada banyak peluang-peluang kebaikan yang diberikan ya kepada kita, ada kesempatan-kesempatan yang disodorkan kepada kita untuk kita bisa berbuat baik ya. Hanya saja ya ada banyak hal dari kemampuan, dari halangan-halangan lain yang kadang membuat kita tidak bisa menjalankannya.
Dan pagi ini saya juga ya ini berbagi kabar menyenangkan. Tadi pagi saya mungkin sedikit diskusi dengan Pak Haji Jumirin, Pak Agus Pras, Pak Agus Setiono sampai siang gitu ya. Dan alhamdulillah tadi dengan obrolan itu ternyata keramik ada yang nanggung, Pak. Masya Allah itu apa ya, saya jujur tersentuh saya itu dengan intinya kita tidak boleh berhenti bergeraklah gitu. Bahkan sampai beberapa waktu lalu saya diingatkan dengan sepeda itu kan akan seimbang kalau dijalanin ya Pak. Kalau jenengan ngadeg tok itu di sepeda kan orang bakal bisa ngadeg kan. Itu andanya naik kakinya tapi ngadeg. Paling banter jenengan kuat berapa menit untuk menyeimbangkan itu. Kan nggak mungkin. Dia akan seimbang kalau dijalankan gitu. Maka kehidupan kita itu akan seimbang kalau kita bergerak terus gitu. Akan berjalan terus gitu. Tadi pagi saya mungkin Bapak yang di grup Masjid At-Taqwa lihat bahwa saya nge-share itu, kemudian selang tidak lama agak siang sedikit ada yang telepon saya mengatakan itu kebutuhannya berapa Ustaz gitu kan, untuk keramiknya gitu kan. Saya tanya Pak tukangnya katanya sekitar 60 dus gitu. Awalnya bahasanya menyampaikan begitu saja, ini belum memastikan tolong diukur. Tuh, pas diukur ternyata ada 100 berapa lah gitu ya, lebih ya bahasanya ketika diukur dengan meteran gitu kan, ternyata diukur dengan ukuran keramik akhirnya butuhnya itu sekitar 80-an. Nah, alhamdulillah begitu udah oke nanti sore tunggu saat gitu kan. Nah, ini udah kabar baik gitu kan. Ternyata belum sampai sore malah orangnya udah datang ngasih kertas, saya tinggal ngambil. Masya Allah itu luar biasanya apa ya ya yang penting bergerak lah, berusaha. Insya Allah siapapun yang mau ini kita tidak tahu, Allah yang akan menggerakkan itu. Tapi inilah pergerakan kita dan ini menjadi apa ya itu kan ahum kita dan salah satu bagian ya amal jariah panjenengan semua di MBS Semoga itu dan saat ini sedang memperbaiki atau memperluas lah tepatnya masjid yang waktu dibangun itu ukuran 12 sekarang masih ada halaman yang saat ini sedang dibikin kanopi. Alhamdulillah karena kanopi yang di bawah kanopi itu masih paving, kita berencana untuk dijadikan keramik karena saat ini masjid sudah digunakan separuh gitu ya, dari kebiasaan anak-anak putra itu sudah setengah masjid. Itu nanti kalau 2-3 tahun lagi otomatis ya butuh dibesarkan. Nah ini alhamdulillah dengan di luar sudah dikanopi dan nanti insya Allah menyusul yang lain gitu kayak tadi sudah ada yang nyanggupi keramik, tinggal nyari pasir, semen dan lain-lain dan kebutuhan-kebutuhan lain tentu saja. Dan monggo masih ada kesempatan buat siapapun yang ingin berbagi dan menyisihkan hartanya di sana, menitipkan hartanya. Tentu masjid itu digunakan setiap saat oleh anak-anak untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, mengaji dan lain sebagainya. Ya, insya Allah tentu saja akan menjadi amal jariah yang terus memanjang. Ya, yang jelas ini juga adalah kesempatan, ya, kesempatan kebaikan. Tidak ada yang saya harapkan saya cerita ini kecuali memang menjadi pengingat kita juga. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala masih terus memberikan ruang-ruang kepada kita untuk bisa berbuat kebajikan selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita. Dan tentu itu semua harapan-harapan kita bahwa usia kita ini bisa lebih bermanfaat, bisa lebih berguna. Dan tadi hanya salah satu contoh saja, tentu kaitan dengan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga Allah berikan ruang-ruang lain, ya, entah itu dengan mendoakan, entah itu dengan membagikan informasi dan lain sebagainya, terlalu banyak. Dan alhamdulillah sebagai informasi untuk tahun depan alhamdulillah pendaftar sudah bertambah juga, saat ini sudah di angka 29. Yang kemarin ini percepatan kemarin dari saya tadi sudah ketar-ketir Pak. Biasanya bulan Desember itu sudah di angka 30-an. Kemarin pas rapat akhir bulan baru 15. Alhamdulillah ini Masya Allah tadi pagi terakhir sudah ada 29 dan ada sebagiannya memang yang dari SMP langsung naik ke MA. Nah, mohon doanya selalu Bapak-Bapak sekalian untuk perkembangan aum-aum kita ya di MI, di SMP, Masya Allah sudah mengukir prestasi juga. Harapannya ini juga menjadi amal-amal jariah panjenengan semua di lingkungan kita. Dan sekali lagi kesempatan yang Allah akan hadirkan untuk kita, mari saya mengajak semuanya dan diri saya pribadi terutama untuk bisa memanfaatkan momen Ramadan ya, nanti yang akan hadir itu dipersiapkan dengan baik. Mumpung masih ada waktu sekitar 2 bulan
ya untuk menyiapkan itu semua, sehingga harapannya nanti kesempatan itu bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan itu, sehingga kita bisa mengharapkan pahalanya kelak saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan terakhir tentu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah atas saran orang tua barangkali kita berharap suatu hari kita bisa mengadakan kegiatan, ini bagus nih, kegiatan bentuknya harapan untuk bisa husnul khotimah lah. Kita sedang rancang, ya, harapan nanti suatu saat bisa terwujud dan bisa diikuti oleh Bapak Bu ya nanti yang ada di lingkungan sini terutama, dan tentu tidak menghalangi yang lain juga bisa ikut turut serta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, ya, semoga bisa menjadi pengingat buat saya pribadi yang menyampaikan dan bapak-bapak sekalian yang hadir di kesempatan malam hari ini, dan semoga kehadiran kita menjadi amal soleh yang bisa diharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Rifai, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tadi disampaikan, menambah ilmu buat kita semuanya. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada tambahan Ustaz Main? Enggak ada. Hasan? Konten tambahan? Tahun baru acaranya tuh. Hah? Ya ini pengajian. Ya. Nambah. Ya, kalau nggak ada kita cukupkan. Mari kita tutup taklim kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.